Salam teman-teman kalawet. Dalam video ini kita akan malas-malasan, kita akan ketemu kotoran dan bau kotoran pun. Manjat dalam pondok terlantar, kecewa karena kehabisan baterai, nggak ada baterai, dan kehujanan. Tadam. Let's go. Nah, ini yang titik ini waro yang lagi tidur. Ini sarangnya. Oke, aku masukin titik GPS-nya ke peta jalan patroli. Dan kita akan lihat sejauh. Kayaknya tidak terlalu jauh dari salah satu jalan. Lumayan sih sebenarnya. Ada binatang yang masuk hidungku. Ini posisi kemarin tadi pagi dan sekarang. Jadi karena sudah dapat posisinya, walaupun malam, di besok pagi kalau aku berangkat jam 4 pagi dari sini, sepertinya aku punya kesempatan. Jadi itu yang saya akan coba lakukan. Tadi pagi jam 4 alarmnya bunyi dan aku nggak sanggup karena aku tahu posisi waronya jauh, jadi aku ragu. Dan karena besok saya harus keluar dari hutan sudah 1 minggu, aku suka ikutin 2-3 hari satuannya kan. Kalau ini kan aku cuma ketemu dan pergi, plus ya jujur capek deh, capek, badannya masih pegal dan ada kerjaan. Jadi hari ini di sekitar istan aku lagi, dan nanti malam aku cek lagi posisi dia di mana, hanya untuk paham gerakan dia aja. Dan sekarang ampun tebal banget dah. Bukannya aku malas, tapi dikit juga deh. Ada kerjaan di komputer pula, banyak yang harus diurus. Ada pesawat kedua yang datang, jadi pengiriman pesawat itu semua di komputer. Ya begitulah, jadi mikir-mikir dulu. Perubahan program. Tadi pagi memang nggak berangkat jam 4, tapi sekarang aku merasa bersalah. Sudah tahu posisi dia, kurang lebih tahu jalan ke sana. Memang jauh, tapi saya harus merasa beruntung loh. Saya di hutan. Mungkin besok saya harus balik ke rumah dan banyak kegiatan lain kerja. Saya harus bersyukur dan manfaatkan waktu yang ada sekarang. Jadi walaupun lebih banyak resiko, andai aku berangkat tadi jam 4, pasti ketemu, pasti masih di sarang. Kalau ini sudah tidak lagi, tapi biar aja, saya siap ambil resiko. Kesalahan saya, jam 4 pagi saya teler, gak sanggup bangun. Sekarang saya mau ke sana pokoknya. Tadi bangun merasa bersalah nggak berangkat tadi subuh, walaupun kemungkinan aku jalan jauh dan tidak dapat dia. Tapi yang paling penting usaha, dan kalau nggak dapat murni karena saya tadi pagi malas. Berisik banget.
bagi yang tidak percaya, tadi malam, titik biru, yaitu sarang waru, saya berada persis di lokasi koordinat. Dan tada, itu sarangnya. Dan bau kotoran pun. Pasti dia pergi lewat tanah. Mustahil aku ketemu dia. Sebelum saya lanjut, saya perlu tanya, apakah kalian lagi makan gak? Kalau enggak, aman. Dia membuat saya berpikir bahwa dia pergi tapi tidak lama yang lalu masih basah kencing dan ada tainya. Itu tainya dan basah-basah kencing. Artinya bahwa dia pergi tidak begitu lama yang lalu. Semoga dapat. Karena tentu saja orang hutan satwa yang bersih banget. Jadi dia bikin sarang yang ini sekitar 6 meter dari tanah. Dan dia hanya kencing dan buang air besar di luar sarangnya ya. Dan agar selalu sehat, tidak ada parazit, dia ganti sarang setiap malam, bikin baru. Kalau kamu kan pasti tidak setiap malam kan ganti spray tempat tidur kamu. Artinya orang hutan lebih bersih dari kamu. Aku masih omong pelan karena kemungkinan waru tidak jauh. Tapi ini kita datang ke satu pondok ladang zaman dulu yang sudah tidak terpakai. Ditinggal sekitar 15 tahun yang lalu. Mau periksa di dalamnya. Masuk lewat sana kayaknya. Oh, dan saya punya view yang baik. Kita bisa nunggu waru di sini. Lantai udah jabuk. Hancur, tapi atapnya lumayan. Jadi dulu 20 tahun yang lalu ada masyarakat pernah coba bikin karet di sini, kebun karet. Makanya vegetasinya tidak seperti vegetasi asli kan. Namun terbakar. Masyarakat berhenti. Kemudian beberapa tahun kemudian Karawet datang dengan Yayasan Anwa Senyata untuk Alam dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk amankan hutan yang bagus yang biasa kalian lihat. Dan ini juga karena hutannya sedang regenerasi dan hutan vegetasi rendah seperti ini juga sangat banyak dimanfaatkan sama orang hutan. Dan satu lainnya ada radio. Bah, gak ada baterai.
Di radio kayak gini aku ingat. Waktu pertama kali datang di Kalimantan 30 tahun yang lalu. Di pendalaman sekali. Kita tidak punya ada internet, tidak ada apa-apa. Satu-satunya cara untuk berkomunikasi adalah di Palangkaraya, di RRI, kirim berita panggilan atau berita pemberitahuan. Jadi misalnya kalau saya mau ke sana, mau dijemput di kecamatan, saya harus kirim berita lewat radio. Itu berita pemberitahuan dari Shani di Palangkaraya ditujukan kepada staf Kalawet di Ulu Sungai Bimban waktu itu. Mohon untuk dijemput hari segini, tanggal segini, jam segini, di desa ini. Ada 2 orang. Jadi pada saat saya datang, iya aku dijemput. Tapi seluruh kabupaten juga tahu aku datang. Karena ya di hutan kita dengar radio seperti ini. Gimana kalian? Pernah juga nggak berpengalaman seperti itu? Kalau sekarang ya tinggal pasang Starlink. Udah kita bisa berkomunikasi ya. Ada bagusnya, tapi ada kesan sedih ya, seni juga hilang ya, ada seperti ini untuk dengar RRI. Ini menarik. Kayaknya ada satwa besar yang lewat sini. Siapa tahu. Sebelum masuk menara, mau liatin ke kalian. Menurut kamu jelek, bagus, atau gimana? Ini satu-satunya karya Shani di hutan yang menurut Shani tidak terlalu jelek. Kalian lihat nggak gambar orang hutan? Jadi ceritanya itu waruh. Shani juga pernah coba bikin patung yang lain, tapi saling jeleknya aku buang. Ini aja, hanya raja hutan ini yang bagus. Nggak tahu kelihatan jelas atau enggak. Kesimpulan hari ini, jangan jadi orang malas. Karena saya malas berangkat jam 4, saya tidak ketemu waruh, tapi ketemu sarangnya ya, sama bekas-bekas dia. Seharusnya memang aku berangkat jam 4, tapi di satu sisi pada saat ketemu orang hutan yang benar-benar liar ya, di hutan yang vegetasi rendah seperti di sana, dia tidak akan merasa nyaman karena dia tidak cukup tinggi. Kalau di hutan gede kan kalau dia merasa nggak nyaman, tinggal dia naik pohon tinggi kan, jarak antara dia dan manusia kan jauh banget. Kalau pohonnya pada rendah semua kan lebih sulit. Jadi cenderung pada saat ketemu orang hutan di situasi seperti itu, dia lebih stres. Jadi bukan sesuatu yang aku suka juga. Dan kemungkinan besar walaupun jam 4 aku ke sana, karena berisik banget dengan vegetasi rendah. Ada pohonnya sendiri rendah, tapi di bawah pohon rendah itu ada vegetasi yang menjengkelkan itu loh. Jadi pasti saya berisik. Jadi kemungkinan besar dia juga akan dengar aku duluan, dan nggak akan bagus juga sih sebenarnya. Walaupun aku ke sana jam 4. Saya sudah menghabiskan berapa hari ya di sini ya, 6 hari. Walaupun tidak ada ketemu secara langsung dengan drone dan ambil titik, ikutin gerakan dia sih, sebenarnya itu sangat menarik. Mungkin kalian berpikir kenapa sih ikutin orang hutan? Selain karena aku suka, selain karena saya mau ketemu satwa yang seperti itu. Jangan ada yang dalam komen yang sering banget ada komen, Pak Shani kalau mau ketemu orang hutan kayak Tanjung Puting. Ya aku tahu, aku juga pernah ke Tanjung Puting. Tapi orang hutan yang bekas peliharaan, yang pernah dilepas, yang nunggu buah
di tempat turis itu sangat bagus ya, daripada mereka di kandang itu sangat bagus ya. Sama sekali aku bukan kritis ya, bukan. Sangat bagus, memungkinkan orang awam itu bisa ketemu orang hutan di sana ya. Tapi yang saya cari adalah ketemu orang hutan yang benar-benar liar, yang setengah habituasi. Dan kalau dia terhabituasi sama saya, bukan sama manusia secara keseluruhan. Karena itu beda. Sesuatu itu hilang di satwa yang sudah terhabituasi atau pernah dipelihara masyarakat segala itu. Ya, tidak seperti satwa yang benar-benar besar hidup selalu di hutan. Itu pertama, itu saya. Tapi keduanya itu sangat menarik untuk kawasan ini yang kita coba lindungi bersama masyarakat untuk memahami gerakan mereka. Kalau ada satu jantan besar seperti ini kan kita bisa berpikir pada saat mulai bunyi misalnya, itu saat ini nggak ada bunyi satu kali pun ya. Tapi kalau dia bisa bunyi kan betinanya cenderung ikutin dia nanti untuk ketemu dia. Dan jadi kalau kita harus memastikan posisi dia tidak di tempat yang bahaya, tetap di dalam hutan yang kita lestarikan. Jadi dinamika gerakan populasi itu sangat penting kita pahami secara langsung menggunakan drone dan ikutin satwa, tapi juga dengan kamera trap dan untuk macan, beruang yang satwa yang sangat sulit kita ikutin. Jadi itulah intinya. Paling yang kalian ingat hanya satu ya, jangan malas. Ya betul, saya hari ini malas. Nah, sekarang makan nasi goreng. Kalau bukan spaghetti, nasi goreng kentang, balik lagi ke nasi goreng spaghetti telur. Ya begitulah hidupku, soalnya tomat sudah habis. Dan kalau tomat sudah habis, sudah tanda-tanda bahwa saya harus kembali ke rumah, harus keluar dari hutan ini. Aku minta lain kali kalau kalian makan nasi goreng ingat aku ya. Tapi nggak ada yang lebih enak dari nasi goreng buatan saya. Acik. Saatnya rapikan semua untuk meninggalkan istanaku sebentar. Lantai 4 beres. Almost. Semua sudah siap. Siap kembali. Selalu ada rasa sedih sih kalau saya tinggalin. Mungkin banyak orang di antara kalian itu pikir benar-benar aku gila ya. Tapi nggak apa-apa, untuk pertama kali lewat serial ini Shiny Uncut, aku pengen tahu kalian tahu semua tentang aku yang apa adanya. Dan kalau walaupun sudah 1 minggu sendiri di sini, pas balik selalu ada rasa sedih karena meninggalkan hutan. Ya, karena juga kembali ke kehidupan nyata. Walaupun aku beruntung rumahku memang juga di hutan ya, tapi di sananya ya kerja, banyak tekanan, banyak masalah yang harus dihadapi. Orang konservasi kan yang dihadapi cuma masalah tok. Jadi selalu ada sedikit rasa, bukan stres sih, tapi rasa khawatir gitu kalau pulang. Sama juga kalau misalnya lama di hutan gak ada sinyal, pas buka HP, aduh deg-degan, takutnya berita buruknya menumpuk gitu. Anyway, saya lagi nunggu teman-teman untuk bantu angkat barang karena ya ada tas besar, ada drone, ada tabung gas dan lain-lain. Dan kita balik. Dan ini hari ini kayaknya mendung deh. Semoga hujan. Bukan di perjalanan sih, tapi secara umum semoga hujan. Setelah 5 menit saya bilang semoga hujan. Secara umum, bukan pas saya balik. Langsung hujan.
Kalau pas di perjalanan itu menyusahkan. Coba tunggu saya pulang dulu, baru hujan. Ada hai. Kalau ada yang nanya kenapa waktu berangkat tasnya gede banget dan pas pulang tasnya tetap gede banget. Ya karena saya bawa semua sampah selama 1 minggu, saya bawa balik untuk nanti bisa dibuang di tempat sampah di kota. Itu sebabnya tasnya tetap gede tapi lebih ringan. Masuk dulu. Hah? Senang. Apa yang dibawa nanti? Ini Oh. tadi foto tadi lupa juga. Nunggu apa Pak Rinin? Nunggu hari reda. Lagi hujan. Mau turun keluar. Naik aja ke atas ya. Jadi ada bangku ke anak sekolah. Dari Anak-anak. Nah, Pak Manto minum energen jahe. Biar panas ya badannya. menghangatkan badan. Badannya. Ini dua orang ini terjebak gitu sebenarnya. Sebenarnya mau pulang tapi terjebak. Tapi nggak bisa pulang. Tapi nggak bisa pulang. Oleh kehujanan. Sudah berapa jam kita terjebak Pak Manto? Kurang lebih 4 jam ini. 4 jam. Iya. 4 jam. Kayaknya menurut aku 2 jam. Oh iya. Udah yang minta hujan ya dapat hujan. Dan saya pernah tinggalin di video-video yang lama, pernah tinggalin tongkat saya, tongkat ajaib di salah satu tempat di hutan. Saya akan ambil sebelum pulang. Oh, lihat sini sebentar, ada yang diambil. Nah, tongkat saya tidak jauh. Ini dia. Kayu kesayangan saya. Dapat jalan utama lagi, aman. Oke. Gak mungkin aku tinggalin hutan tempat tongkat saya.
Jadi kalau kalian tanya, ya memang kayu yang sudah lama sekali. Tapi memang sejak aku vlog sama kalian, karena pegang sesuatu di tangan, saya yang lupa. Jadi aku nggak bawa. Tadi belum ada. Ini dalam hitungan 2 jam langsung hutannya banjir. Sadang. Awas ikan pamantau. Mungkin sekali lagi kalian akan kira aku gila ya. Tapi aku suka banget saat-saat seperti ini. Baik. Aku bawa laptop pula. Semakin banyak tantangan, semakin kita merasa hidup. Waduh. Aman Kak Klotok? Setengah aman. Hanya dalam waktu 2 jam itu tahu teman-teman sudah mau banjir. Sudah banjir, mau tenggelam malah. Oke, sandal lah. Kedinginan. Hanggang kepanasan. Enak lah itu. Yang mana yang paling enak? Yang besar. Yang besar ya? Jadi durinya udah dipotong ya? Sudah.
Pakai pancingan aja. Iya. Pari. Hujan. Dari pagi. Ke atas ya. Hah? Hujan. Oke, aku tutup video ini di sini aja. Kita ketemu di video berikutnya ya. Bye bye, thank you.